Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian dahulu. Ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bagus. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.10, yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan belajar kita yang pertama yaitu setelah memperhatikan dan membaca teks eksplanasi berjudul Marconi Sang Penemu Radio yang ditunjukkan oleh guru, siswa dapat menemukan ide pokok pada teks eksplanasi pada tiap paragraf. Kemudian yang kedua, setelah menentukan ide pokok tiap paragraf pada teks eksplanasi berjudul Marconi Sang Penemu Radio, siswa dapat mengorganisasikan ide pokok setiap paragraf menjadi gagasan utama dalam teks eksplanasi yang dibaca. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok dan gagasan utama pada teks eksplanasi. Ibu mau bertanya dulu, di sini ada tidak yang sudah pernah membaca teks eksplanasi? Belum, Bu. Belum semuanya. Belum. Oke, ya udah kalau gitu Ibu di sini punya contoh teks eksplanasi. Dibaca ya, Ibu beri kalian waktu untuk membacanya. Sudah selesai ya bacanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang agar kita dapat mencari gagasan utama pada teks tersebut, Ibu akan menjelaskan kembali tentang pengertian teks eksplanasi serta contoh mencari gagasan utama pada teks eksplanasi. Nah, pengertian teks eksplanasi yang pertama. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmiah, budaya, dan lainnya. Kemudian, teks eksplanasi itu berkaitan dengan proses hubungan sebab akibat dengan peristiwa lainnya yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu dapat terjadi. Misalnya gini, mengapa dan bagaimana kebakaran hutan itu bisa terjadi? Jadi tujuan dari teks eksplanasi itu menjelaskan suatu proses dari peristiwa alam atau sosial berdasarkan fakta atau faktual. Nah, contoh dari teks eksplanasi itu adalah teks bacaan tentang budaya, tentang gejala alam, dan tentang proses terjadinya sesuatu. Dan harus selalu diingat bahwa ide pokok itu selalu ada dalam kalimat utama. Kalau kalimat utama itu dipilih yang paling atas atau yang paling bawah. Dibandingkan aja mana yang lebih umum. Kalau yang lebih umum kalimat yang paling atas, ya kamu pilih kalimat yang itu. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu gabungan dari informasi penting dalam paragraf tersebut digabung menjadi satu kalimat. Jadi informasi penting yang terdapat pada tiap paragraf itu kamu gabung menjadi satu kalimat. Jadi intinya kesimpulan itu hanya satu kalimat, kalimat utama hanya satu kalimat, ide pokok juga cuma satu kalimat. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian contoh bagaimana caranya mencari ide pokok dalam teks eksplanasi. Kita akan mencari ide pokok pada teks eksplanasi yang sudah kalian baca tadi. Yang tadi Ibu bagikan itu ya kertasnya. Coba Rido dibaca teks eksplanasi paragraf pertama. Guglielmo Marconi lahir di Bologna 25 April 1874. Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia dan peraih Nobel. Marconi terkenal setelah mengembangkan sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal sebagai radio.
Ia menerima Nobel bersama Karl Braun pada tahun 1909. Nah, sudah. Sudah. Cara mencari kalimat utamanya itu kita pilih yang paling atas atau yang paling bawah. Digabungin aja, coba kita lihat. Guglielmo Marconi lahir di Bologna 25 April 1874 dengan yang paling bawah. Ia menerima Nobel bersama Karl Braun pada tahun 1909. Nah, berarti yang paling umum itu adalah yang paling atas. Maka kita pilih kalimat utamanya. Guglielmo Marconi lahir di Bologna 25 April 1874. Kemudian ide pokoknya ya ada pada kalimat utama tersebut. Ide pokoknya itu kelahiran Guglielmo Marconi. Kesimpulannya itu kamu harus mencermati paragraf 1 itu dulu. Dicermati. Setelah itu digabung informasi penting menjadi satu kalimat. Simpulannya itu hanya satu kalimat ya. Jadi kesimpulannya, Marconi seorang peraih Nobel karena menemukan radio yang lahir di Bologna 25 April 1874. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Pintar semua ya. Kalau sudah jelas, tadinya ibu mau membagi kalian menjadi suatu kelompok, tapi karena muridnya cuma 2, jadi ini tugasnya individu ya. Nah, ibu sudah menyediakan soal di lembar belakang pada contoh teks yang ibu bagikan tadi. Silakan dikerjakan ya, ibu beri kalian waktu untuk mengerjakan soal tersebut. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang siapa yang berani menjawab soal pada paragraf utama yang terdapat pada contoh teks eksplanasi di lembar LKPD tadi? Saya, Bu. Ya, coba Mas Denny. Paragraf kedua, menyebabkan terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak, sehingga mengalami pergerakan. Gempa vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Pinter, tepuk tangan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu gagasan utama dapat disusun dengan cara memahami ide pokok pada tiap paragraf. Kemudian ide pokok tersebut disusun menjadi satu kalimat yang lebih ringkas atau bisa disebut dengan gagasan utama. Tetapi rangkuman kalimat tersebut tidak mengubah makna pada teks tersebut. Gitu ya? Iya, Bu. Nah, karena waktunya sudah habis, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketua kelas silakan ditutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.